Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Habim TV, media yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dan membangun peradaban rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di satu bulan yang oleh bangsa Indonesia dianggap sebagai sebuah momentum yang demikian dirayakan dengan euforia bahkan, yakni hari kemerdekaan atau bulan kemerdekaan. Agustus adalah bulan kemerdekaan. Tetapi kemudian marilah juga kita bertanya, apakah sesungguhnya kita semuanya termasuk orang-orang atau bangsa yang sudah merdeka? Karena pertanyaan ini menjadi penting bagi kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita senantiasa memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi sebagai sebuah bangsa dan sebagai diri pribadi kita termasuk orang-orang yang belum merdeka. Pertanyaan itu bisa kita lihat dengan berbagai fakta. Apakah kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa sudah merdeka? Adalah bagaimana kita memahami bahwa kemerdekaan bukanlah hanya sekedar lepasnya dari pendudukan bangsa asing. Kemerdekaan bukan hanya tidak adanya bangsa asing yang menduduki negeri kita, yang melakukan proses kolonialisasi, tetapi bisa jadi walaupun tidak ada lagi bangsa asing yang menduduki, yang melakukan kolonialisasi, kita tetap berada dalam penjajahan. Karena misalkan bangsa kita masih terjajah secara ekonomi, masih terjajah secara budaya, masih terjajah dalam berbagai aspek yang lainnya. Karena kemudian bangsa kita menjadi bangsa yang dikendalikan oleh kekuatan besar yang ada di dunia ini. Bangsa kita belum sampai kepada titik mampu menjadi bangsa yang merdeka secara sejati. Bahkan demikian juga bisa jadi pribadi-pribadi kita, manusia-manusia yang ada di Indonesia yang sudah merayakan 76 tahun kemerdekaannya adalah orang-orang yang masih juga terjajah. Masih menjadi orang yang terbelenggu dengan segala sesuatu yang dihadirkan oleh bangsa lain, dihadirkan oleh kekuatan lain kepada kita semuanya, dan kita merasa bahwa kita tidak terjajah. Kita misalkan setiap saat, setiap waktu melakukan sesuatu, bersikap, melangkah, bertindak, melakukan sesuatu, bisa jadi sebenarnya kita sedang diarahkan, sedang dibelenggu oleh sesuatu kekuatan, oleh sebuah tren misalkan. Kita berpakaian mengikuti tren, kita sekolah mengikuti tren, kita menggunakan apapun mengikuti tren yang ada. Yang padahal tren itu dibentuk oleh orang-orang tertentu yang memiliki keinginan untuk mengendalikan kita semuanya. Sehingga kita kemudian pada akhirnya seperti orang yang mengaku merdeka, padahal eksistensi diri kita sebagai manusia bukanlah eksistensi manusia yang merdeka, tetapi manusia yang masih terjajah. Oleh karenanya, mari kita merenungkan, sudahkah kita merdeka? Untuk bisa menjawab itu semuanya, maka penting kiranya kita memahami terlebih dahulu apa sungguhnya hakikat dari manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang bisa tumbuh, berkembang, muncul dengan eksistensi sejati dirinya. Eksistensi yang sengaja, eksistensi yang telah diciptakan oleh Allah, pencipta manusia. Yang kemudian orang sering menyebut dengan sebuah hak asasi. Sebuah eksistensi yang Allah telah berikan kepada manusia, yang oleh manusia harus dihadirkan
oleh manusia harus diperjuangkan agar eksistensi tersebut bisa terwujud sebagai bentuk kemerdekaan dirinya. Maka manusia merdeka harus mengawali dirinya dengan memahami siapa sungguhnya dirinya, apa eksistensi dirinya, apa jati dirinya. Karena kalau dia tidak paham tentang jati dirinya, maka bisa jadi kemudian dia merasa merdeka, tapi sungguhnya dia sedang dijajah oleh sebuah kekuatan besar yang menjauhkan dirinya dari jati dirinya, menjauhkan manusia dari eksistensi dirinya. Maka agar kita sampai kepada pemahaman eksistensi diri kita, penting kiranya kita melihat apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang siapa sesungguhnya diri kita semuanya. Allah telah menciptakan kita semuanya sebagai seorang makhluk, ya, sebagai sebuah ciptaan yang memiliki kemuliaan, memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Allah proses penciptaan kita semuanya dengan demikian lengkap. Allah sebutkan di dalam surah As-Sajdah ayat 7-9. Bagaimana penciptaan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya penciptaan. Lalu kemudian Allah ciptakan fisik kita min sulalatin min ma'in mahin, dari saripati air yang hina yang kemudian diproses sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, idham, fakasonal idham lahma summa ansa'nahu khalqan akhar. Setelah itu kemudian Allah sempurnakan, Allah tiupkan ke dalam jasad kita yang sudah jadi itu ruh. Fanafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan ruhnya kepada diri kita semuanya sehingga kita bisa hidup. Tapi kemudian bukan hanya itu, kemudian Allah berikan kepada kita semuanya sesuatu yang melebihi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Faja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah jadikan pada diri kita pendengaran, penglihatan, hati. Walaupun banyak di antara kita, sedikit di antara kita yang bersyukur terhadap hal tersebut. Qalilan ma tashkurun. Maka inilah menjadi eksistensi kita semuanya. Bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah berbeda dari binatang. Bahkan berbeda dari malaikat, berbeda dari jin, berbeda dari makhluk yang lainnya, karena kita diberikan oleh Allah sebuah perangkat yang dengan perangkat tersebut seharusnya manusia bisa menjadi pribadi yang merdeka. Pribadi yang menggunakan penglihatannya, pribadi yang menggunakan pendengarannya, pribadi yang menggunakan hatinya ketika dia melakukan melangkah dalam melakukan sesuatu. Bukan pribadi-pribadi yang ditutup matanya, penglihatannya, yang ditutup pendengarannya, yang ditutup hatinya dengan sebuah kekuatan besar agar kemudian seperti kerbau yang dicocok hidungnya mengikuti kemana saja arah kekuatan besar itu mengalirkan tren kehidupan kita semuanya. Kita punya jiwa, yang jiwa itu kemudian memiliki kebebasan berkehendak, memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang harus dilakukan oleh dirinya. Maka sesungguhnya penjajahan yang paling berat adalah ketika jiwa-jiwa kita tidak bebas untuk menentukan sikap, tidak bebas untuk menentukan apa yang langkah yang harus dilakukan, tidak bebas menentukan apa yang harus dijalankan di kehidupan kita semuanya. Karena kemudian terkungkung oleh sebuah sistem, terkungkung oleh sebuah tren, terkungkung oleh sebuah keadaan. Lalu kemudian Allah menunjukkan eksistensi kita adalah makhluk yang Allah berikan sebuah potensi dasar, yang potensi itu diberikan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalikad dinul qayyim, walakin aksaran nasi la ya'lamun. Maka hendaklah kalian tegakkan diri kalian kepada din Allah yang hanif sebagai fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk seluruh manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah itu. Dzalikad dinul qayyim, itulah din Allah yang tegak lurus.
Tetapi banyak sekali di antara manusia yang tidak mengetahui, tidak tahu bahwa dirinya diciptakan oleh Allah dengan satu eksistensi, bahwa dia membawa potensi yang disebut dengan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan untuk menjalankan Islam. Maka jiwa-jiwa yang merdeka, pribadi-pribadi yang merdeka adalah pribadi-pribadi yang bisa menjalankan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi-pribadi yang bisa menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kemudian jiwa mereka dikekang, dikungkung oleh sebuah keadaan, oleh sebuah sistem, oleh sebuah tren yang menjauhkan dari ketauhidan kepada Allah, menjauhkan dari kebenaran, menjauhkan dari keimanan, menjauhkan dari keislaman, maka sungguhnya dia adalah jiwa-jiwa yang terjajah, diri-diri yang terjajah, diri-diri yang tidak merdeka. Maka eksistensi kita adalah, kemerdekaan kita adalah manakala kita bisa menumbuh kembangkan fitrah kita menjadi tumbuhan keimanan yang akarnya menghunjam ke bumi, yang dahan dan rantingnya menjulang ke langit, dan yang berbuah setiap saat, setiap musim. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ibrahim ayat 24 sebagai permisalan syajarah thayyibah. Permisalan kalimah thayyibah yang dimisalkan dengan syajarah thayyibah. Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke dalam bumi, ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama. Kemudian ranting dan batangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Mendatangkan, menghasilkan buah setiap waktu, setiap musimnya atas izin Rabb-nya. Pohon keimanan itu dimulai dengan benih yang disebut dengan fitrah. Allah ciptakan semuanya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia, setiap anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah. Fa'abahu ayyuhawidanihi ayyunassiranihi ayyumajjisani. Maka kemudian para ulama mengatakan fitrah ini adalah keislaman, fitrah ini adalah keimanan, fitrah ini adalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang kemudian tidak bisa menumbuh kembangkan keimanannya, tidak bisa menumbuh kembangkan ketauhidannya, tidak bisa menumbuh kembangkan keislamannya, yang tadinya sebagai sebuah benih yang Allah berikan kepada setiap manusia, maka berarti manusia itu akan kehilangan eksistensi dirinya, dan manusia tersebut juga kehilangan kemerdekaannya. Dia tidak lagi menjadi pribadi yang merdeka. Kemudian eksistensi kita sebagai tanda bahwa kita merdeka adalah manakala kita bisa menjalankan sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebuah tanggung jawab yang tidak bisa ditanggung oleh langit, ditanggung oleh bumi, ditanggung oleh gunung-gunung, karena saking beratnya amanah tanggung jawab ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya Allah menawarkan, menghadapkan amanahnya kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Tetapi kemudian langit, bumi, gunung-gunung itu menolak untuk menerima amanah yang diberikan Allah karena saking beratnya amanah tersebut, dan manusia kemudian menerimanya, walaupun kemudian nanti di antara manusia tidak ada yang tidak menjalankan amanah, sehingga kemudian dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zaluman jahula, orang yang banyak zalimnya dan orang yang banyak jahilnya. Maka kemudian eksistensi kita berikutnya adalah manusia hidup diciptakan oleh Allah bersama dengan amanah yang melekat, yang inheren dengan dirinya, yang apabila dia bebas, sanggup menjalankan itu dengan penuh kebebasan, maka dia adalah pribadi yang merdeka. Tapi kalau dia kemudian tidak bisa menjalankan tanggung jawab itu, maka kemudian berarti dia menjadi pribadi yang masih terjajah. Terjajah oleh dirinya, terjajah oleh keadaan, terjajah oleh sebuah sistem yang besar, terjajah oleh kekuatan yang besar, kekuatan yang sungguhnya bekerja sama dengan iblis agar kita menjadi orang-orang yang keluar dari tanggung jawab tersebut dan kemudian tergelincir
dan menjadi teman mereka nanti di neraka. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan amanah tanggung jawab kehidupan kita semuanya. Maka pribadi yang merdeka adalah pribadi yang tahu juga apa yang menjadi amanah, menjadi tanggung jawab kehidupannya, apa yang menjadikan misi hidupnya sehingga Allah ciptakan dalam dirinya di kehidupan ini. Bagaimana supaya kita semakin paham tentang eksistensi penciptaan kita yang berbeda dengan makhluk yang lain? Bagaimana supaya kita bisa paham tentang fitrah yang melekat pada diri kita dalam penciptaan kita? Bagaimana supaya kita paham apa amanah yang melekat, yang inheren dengan penciptaan kita semuanya? Maka Allah berikan kepada kita sebuah pelajaran, berikan kepada kita sebuah perintah yang Allah turunkan menjadi wahyu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca, kita diperintahkan oleh Allah untuk qiraah. Karena membaca itu, qiraah itulah yang kemudian akan mengantarkan kita terhadap pemahaman siapa sungguhnya jati diri kita, apa sungguhnya proses penciptaan kita, apa yang melekat pada diri kita, apa tanggung jawab proses penciptaan kita, sehingga kemudian kita paham itu dan bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya sebagai tanda bahwa kita manusia merdeka. Maka mulailah diri kita dengan melakukan proses qiraah, melakukan proses membaca, melakukan proses membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang dibentangkan, baik yang bentuknya ayat-ayat kauniyah maupun yang bentuknya ayat-ayat qauliyah. Fenomena-fenomena alam dan sosial masyarakat, kita lakukan proses qiraah dengan tanadzur dan tafakkur. Kita amati, kita teliti, kita hayati, dan kemudian kita fikirkan secara mendalam apa yang terjadi dan apa hikmah di balik seluruh fenomena-fenomena tersebut. Lalu kemudian kepada ayat Allah yang qauliyah, yang kalamiyah, kemudian kita lakukan proses tadabbur, kita dalami apa maksud dari ayat-ayat tersebut. Maka kemudian insya Allah itu mengantarkan kita semuanya terhadap pemahaman eksistensi, pemahaman jati diri kita semuanya, dan kemudian akan membuat kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di kemudian hari. Tapi tentu proses qiraah ini tidak bisa kemudian dijalankan begitu saja tanpa sebuah landasan. Nah, landasan dari proses qiraah itu adalah ismi Rabb, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilandasi kepada kerububian Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Proses qiraah kita, proses tanadzur kita, melakukan penelitian, pengamatan, penglihatan, proses tafakur kita, melakukan proses pemikiran secara mendalam, proses tadabbur kita mendalami Al-Quran didasari oleh Allah Rabb yang menciptakan kita semuanya, dilandasi oleh ismi Rabb yang telah menciptakan kita semuanya. Bukan landasannya hawa nafsu, bukan landasannya keinginan agar kita kemudian menjadi orang yang dianggap berilmu, bukan dilandasi agar kita menjadi orang yang populer dengan menjalankan qiraah tersebut. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka kembalilah kita menjadi orang-orang yang terjajah oleh hawa nafsu kita, terjajah oleh keinginan yang ada di dalam diri kita, dan kita tidak akan pernah betul-betul menjadi orang yang merdeka secara sejati. Dengan proses qiraah ini kemudian maka kita akan tahu siapa sungguhnya jati diri kita semuanya, apa hakikat dari kemakhlukan kita. Kita akan tahu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan fitrah kita semuanya, dan kita akan tahu apa tanggung jawab, apa amanah yang melekat pada diri kita semuanya. Tentu kemudian proses qiraah ini tidak bisa kita jalankan secara individu. Allah menginginkan kita semuanya melaksanakan proses qiraah ini sebagaimana Rasulullah SAW kemudian akhirnya mendakwahkan perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini kepada seluruh orang-orang Makkah pada saat ini, karena proses qiraah ini harus kita lakukan secara kontinu, berkelanjutan, dan dalam sebuah wujud komunitas bersama-sama.
agar kemudian sebuah kesadaran atas eksistensi diri, kesadaran atas jati diri ini kemudian meluas dan memberikan dampak yang sangat baik, bukan hanya pada individu tetapi kemudian meluas, semakin meluas, dan kemudian juga pada akhirnya bisa mengalahkan kekuatan besar yang mengendalikan tren kehidupan manusia, kekuatan besar yang kemudian mendorong agar manusia menjadi pribadi-pribadi yang jauh dari jati dirinya, kekuatan besar yang memiliki keinginan agar manusia menjadi pribadi-pribadi yang konsumeris, pribadi-pribadi yang hedonis, pribadi-pribadi yang sebagaimana hewan yang hanya mengikuti keinginan hawanya. Maka tidak bisa qiraah ini dilakukan secara pribadi, maka kemudian harus dilakukan secara komunitas, secara lebih komunal, berjamaah, agar kemudian terbentuk kesadaran yang meluas. Kesadaran agar setiap orang paham, ma'rifah terhadap dirinya, memahami siapa dirinya, memahami eksistensi dirinya, memahami dari mana ia diciptakan, untuk apa ia diciptakan, harus bagaimana dia menghadapi, menjalani kehidupan dunia, apa tanggung jawab yang melekat pada dirinya. Maka semuanya ini kemudian apabila kita jalankan dengan sebaik-baiknya, apabila kita mampu menjalankan seluruh proses pemahaman terhadap eksistensi diri kita, memahami bagaimana hakikat penciptaan kita semuanya, memahami apa yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan kepada kita semuanya, memahami tanggung jawab yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian itu dijalankan dengan penuh kesungguhan, maka insya Allah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Dan kemudian ketika pribadi-pribadi yang merdeka ini kemudian semuanya bersatu, berjamaah, berkomunitas, kemudian membangun sebuah kesadaran yang lebih meluas yang bersama, maka insya Allah bangsa kita juga adalah menjadi bangsa yang merdeka. Tidak hanya sekedar karena tidak ada penjajahan, tidak ada kolonialisasi yang menduduki negeri ini, tetapi juga bebas, merdeka dari kungkungan kekuatan besar yang mencoba mengarahkan, yang mencoba menjatuhkan, yang mencoba membelenggu bangsa kita agar tidak tumbuh menjadi bangsa besar, tumbuh menjadi bangsa yang memiliki jati diri yang kuat, tumbuh menjadi bangsa yang kemudian mampu menjadi penguasa dunia. Maka mari mulailah dari kita masing-masing. Mulailah dari pribadi kita semuanya untuk membangun kesadaran diri, membangun kesadaran tentang jati diri, membangun kesadaran tentang eksistensi diri kita semuanya. Lakukan proses qiraah, lakukan proses tanadzur, tafakkur, tadabbur, sehingga kemudian akhirnya kita paham siapa diri kita semuanya, paham apa tanggung jawab yang melekat pada diri kita semuanya, dan kemudian kita jalankan dengan sepenuhnya dengan jiwa yang merdeka, maka kemudian kita pun akan menjadi bangsa yang merdeka. Maka kemudian layak kiranya ketika kita merayakan sebuah kemerdekaan, betul-betul kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang merdeka, bukan hanya sekedar upacara, bukan hanya sekedar seremoni, tetapi betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang merdeka sejati. Demikian pemirsa Habib TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian ini menjadi pengantar bagi kita semuanya untuk merenungi apakah diri kita semuanya sudah merdeka dan bagaimana memproses diri kita semuanya agar menjadi pribadi yang merdeka sejati. Astagfirullahaladzim wa lakum, al'afu minkum, fattaqullaha mastata'tum, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.